Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum mimman yuhyi wa yuhyi qulubakum bis-salati 'ala nabi Muhammad. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wa imamil azkiya sayyidina Muhammad nabiyyun azimun khuluquhu li sayyidil qutbi sayyidina Muhammad. Ja'alana Allah wa iyyakum fi aqwamil irtibatina li sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya daimal fadli ala al-baliyah al-mutawassil 'idham haniyah bukrata wa asiyah wa usalli wa usallim ala afdali khair khalqihi fil kainati was sufliyah alladhi shalla alaihi hibara wa tanwihan bi uluhi qadrihi ila maqamati manzilatin 'aliyah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila sunnati mardiyah amma ba'd. Alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia Allah kita dikumpulkan kembali bermuajahah bersilaturahmi di dalam perkumpulan salawat kepada kekasihku dan kalian yaitu Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita dapat menjadikan hati Rasulullah gembira kepada kita semua dengan pembacaan burdah dan pujian yang kita baca pada malam hari ini. Semoga kita dipandang oleh Allah dan Rasulullah dengan pandangan kasih sayangnya, dengan pandangan ridha-Nya, dengan pandangan inayah pertolongannya, dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bulan ini masih kita memasuki bulan Muharram. Bulan Muharram diantaranya banyak ulama-ulama kita, para salafus saleh, mereka semua qadaman ala qadamin biziddin auzai. Mereka mengikuti setapak demi setapak daripada perjalanan orang-orang soleh, daripada kaum solehin, para aulia-aulia Allah, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah nyatakan inna waliyullah nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Mereka adalah orang yang memperjalankan kitab Allah dan menyebarkan daripada ajaran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian malam ini adalah malam banyaknya para ulama-ulama kita memuliakan para aulia. Di antaranya bertepatan dengan haul Sayyidina Bahril Awalim, Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, seorang ulama besar yang lahir di kota Lisik. Beliau dilahirkan di kota Lisik dan meninggal di kota Ainat. Beliau adalah seorang ulama berkarismatik yang mengajarkan daripada banyaknya manusia kepada Allah dan Rasul, memiliki samudra kemuliaan dan samudra rahmat dari Allah, sehingga banyaknya para pecinta mengikuti jejak langkah kaum solehin seperti Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Ada satu syair yang dikarang oleh beliau. Beliau mengatakan, awama alimta bi annana ahlal wafa. Apakah kamu bisa mengetahui kealiman mereka orang-orang yang disebut dengan ahlul wafa? Awama alimta bi anna ahlul wafa wa muhibbuna. Mereka adalah orang-orang alim, mereka adalah orang-orang soleh yang mana mereka ini, ya, barang siapa memandang mereka, zukirullah wa idza ru'u zukirullah. Apabila melihat mereka, ingat Allah. Wa idza qaraba, apabila dekat dengan mereka, apa nikmatnya di antaranya? Kita bisa mengingat batasan-batasan
dari perkara dosa yang kita lakukan. Jadi ketika orang tersebut dalam keadaan jauh dengan para ulama, maka dianjurkan untuk mendekati para sholihin, para ulama, sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Shahibul Ratib, beliau mengatakan alaikum bis sahabatihil akhyar, hendaklah kamu untuk mencari teman hidup, diantaranya adalah mereka para kaum sholihin. Siapa itu kaum sholihin? Kaum sholihin itu adalah mereka orang-orang yang condong dengan Allah, yang memiliki keilmuan secara luas, dan memiliki sifat wara, dan memiliki sifat tawadhu, dan mereka adalah bintang-bintangnya Rasulullah, bintang-bintangnya Nabi, sehingga tidak ada hiasan di muka bumi ini terkecuali yang menghias kehidupan kita adalah mereka penerus dan pewaris Nabi besar kita Muhammad alaihi salatu wassalam, alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Jadi malam ini ya kita niatkan mendapatkan salah satu kemuliaan dengan membacakan salawat kepada Rasulullah, dan kita juga mengingat daripada para aulia yang itu Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Mudah-mudahan kita bersama beliau nanti di yaumil akhirah, dikumpulkan bersama Syekh Abu Bakar bin Salim, dikumpulkan dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dikumpulkan bersama Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam satu perahu bersama Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita baca hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah bin Muslamah bin Ka'nab. Hadatsana Hammadun bin Salamah an Thabit bin Humay an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huffatil jannah bil makarihi wa huffatin nara bisyahwatihi. Hadatsani Duhairu ibn Harbi hadatsana Syababah hadatsani Ruqayyah hadatsani an Abi Dzar Al-Ghifari muttasil sanaduhu li Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Sadaqallahu sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas tentang sifat, tentang pengaruhnya, dahsyatnya surganya Allah. Karena surga ini ada pengaruhnya, hadirin. Surga ada yang suka dan ada juga yang gak suka. Surga ada yang percaya adanya surga, ada juga yang gak percaya. Bahkan umat Nabi Muhammad yang kebanyakan kita lihat dan kita perhatikan, ada juga mereka yang nanti percaya surga dan nggak percaya. Kok bisa begitu? Bisa, karena di sini disebut sama Nabi. Kita baca hadis yang pertama tadi, kemudian ada lanjutan di beberapa hadis dalam kitab ini tentang kemuliaan-kemuliaan daripada hadisun nabawi, hadis dari Rasulullah SAW.
Jadi surga itu ada yang percaya, ada juga yang enggak. Tapi na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita enggak percaya. Orang yang putus asa dalam hidupnya, dia orang yang enggak percaya surga, kata Nabi. Orang yang putus asa dalam hidupnya tidak percaya surga. Putus asa itu ada 5 macam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadilladzi asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Yang pertama adalah hamba Allah yang putus asa dari rahmat. Tuh. Sama nih, pahami dengan baik biar jadi bekal buat kita. Karena yang dibahas ini adalah yang bertentangan dengan surga. Yang pertama, putus asa dari rahmat. La taqnatun min rahmatillah. Padahal Allah Ta'ala fa inna yaghfiru dzunuba jami'a. Padahal Allah Maha mengampuni, Maha memaafkan, dan boleh orang itu berubah untuk kembali kepada fitrahnya dan hilang keputusasaannya dengan dia yakin sepenuhnya bahwasanya yang menyelamatkan manusia adalah Allah. Yang pertama, putus asa karena rahmat, karena pertolongan, kasih sayang. Yang kedua, Allah berfirman, rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu luas, tidak ada bandingannya dengan lautan. Luas rahmat Allah. Putus asa karena rahmat Allah. Yang kedua, putus asa karena sempitnya pemikiran. Tuh, doyib al-adl, sempitnya pemikiran. Ini bahaya nih, hati-hati ya. Hati-hati nih, ini bisa neraka jahanam. Ntar kita baca, ntar kita terangin hadis yang tadi dibaca, dan ini pun sesuai dengan mutola'ah al-fakir dengan kitab ini, dengan Abuya Al-Habib Hamidun Najib pada waktu saat mondok. Ini al-usul fi hadis Nabi Muhammad SAW. Ini kitab tentang hadis Rasulullah ya. Jadi ini hadis riwayatnya sahih dan keterangannya pun jelas, dan ini adalah salah satu warisan yang Nabi berikan kepada kita. Jangan sampai kita enggak mempraktekkan dan mengambil intisarinya. Yang pertama tadi, putus asa karena rahmat Allah. Yang kedua, putus asa karena apa? Dhayiq al-adl, sempitnya pikiran, akal pikiran sempit. Tuh, hafalin ya, perhatikan dengan baik. Yang keempat diantaranya apa? Jahlu alladhi la yatata'allam 'anil ilmi. Orang yang udah bodoh tapi nggak belajar. Itu tetap dikatakan putus asa dari keinginan kebisaan dari orang itu hilang. Jadi terpuruknya dia dalam keadaan bodoh. Yang keempat diantaranya adalah ba'id minal ulama, jauh dengan para ulama. Yang kelima diantaranya apa? Mereka tidak memiliki sifat dermawan, kebalikannya adalah pelit. 5 sifat ini tidak akan bisa masuk ke dalam syurganya Allah, bahkan menyium bau syurga. Tuh, ulangin lagi yang pertama. Yang pertama apa? Putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, sempitnya pemikiran. Yang ketiga, bodoh dan tidak ingin belajar. Yang keempat, ente jangan dengar doang, kalau bisa hafalin.
dipakai sayang-sayang ilmu. Yang keempat apa tadi? Hah? Ya udah diulang. Ulama. Dan yang terakhir adalah pelit. Oh, pelit. Nah, tadi hadis yang kita baca ini adalah yang menyangkut tentang hal yang kelima. Nah, di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah ini adalah keponakan daripada ibunya Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim. Dalam sejarah, ya, Abdullah bin Maslamah ini adalah orang yang dulu pernah mau belajar, ya, mau ngabdi sama Nabi kita Muhammad. Ingin menjadi khodimnya Nabi, cuma saat itu dia mikir-mikir. Tapi saat itu dia ketolak. Akhirnya Ummu Sulaim dan Anas bin Malik yang jadi pembantunya Nabi. Nah, Abdullah bin Maslamah ibn Qanab adalah seseorang yang pernah mencalonkan dirinya menjadi muazzinnya Nabi sebelum adanya Bilal bin Rabah dan sebelum adanya Abu Mahzurah dalam sejarah. Karena muazzin Nabi di Mekah sama di Madinah beda. Kita tahunya kan Bilal bin Rabah. Di Madinah Bilal bin Rabah, tapi kalau di Mekah namanya Abu Mahzurah. Nah, Abdullah bin Maslamah bin Qanab menceritakan kepada siapa ya? Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah menceritakan lagi kepada siapa ya? Thabit bin Humaid. Thabit bin Humaid menceritakan lagi kepada Sayyidina Anas bin Malik. Dan ini Anas bin Malik yang dekat sama Nabi yang mendapatkan hadis ini, melainkan didapatkan langsung dari Abdullah bin Maslamah. Maka bersabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disebut nama Nabi baca salawat. Bersabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khuffati jannah bimakarihi wa khuffatin nara bisyahwatihi. Nih biar paham nih yang pada kerja, biar paham nih ya. Ente jangan berperisangka buruk sama Allah, karena ini memang skenario-nya Allah agar tantangan ini kita bisa lewatin dan kita meninggalkan sifat yang 5 tadi. Lewatin, jangan putus asa, lewatin tuh 5 sifat ini, dilewatin. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, surga diliputi dengan hal yang tidak enak. Surga diliputi dengan hal yang gak enak. Dalam arti dimensinya adalah masih di dunia. Arti gini, surga yang ada di akhirat atau surga yang tidak terlihat hingga saat ini kita menanti-nantikan surga. Sebagaimana Nabi katakan, ya, wala ainun ra'at wa udhunun sami'at wala hatarat ala qalbi bashar. Surga itu gak ada yang bisa yang gambarin, bahkan gak bisa terlihat, terlintas melalui hati basyariyah. Hati kita itu kita gak bisa menggambarkan surga yang benar kayak gimana. Tidak bisa. Tidak terkecuali harapan kita dengan digambarkannya beberapa persen dari Nabi kita Muhammad itu menjadikan barometer kita mengharap surganya Allah yang indah, yang memang dinyatakan bahwa pikiran kita mengatakan itu surga indah, bahkan bisa jadi lebih indah lagi. Makanya surga itu menurut Nabi Muhammad, bagi yang masih hidup yang mengharapkan surganya Allah di negeri akhirat nanti, siap-siap apa? Siap-siap surga diliputi oleh sesuatu yang gak enakin. Artinya apa sih tak? Artinya ketika antum pengen surga, antum kudu sholat, gak enakin. Subuh kebablasan, gak enakin, ganggu tidur. Tapi balasannya surga.
kerjaan, banyak orang jahat di dalam enak-enakin, tetap kita terjang itu semuanya. Karena keyakinan orang dengan apa yang dia jalani dalam kehidupannya akan membuahkan 100% dia bakal masuk ke dalam surga. Di antaranya adalah hakul yakin, keyakinan dia sama Allah. Dan jangan berburuk sangka kepada orang lain. Surga diliputi oleh sesuatu yang gak enakin. Apalagi itu? Banyak masalah di dunia. Jadi gak sholat, kepikiran di dunia, jadi enggak berbakti sama Allah. Semua pikiran yang ada di dunia yang mestinya harus kita jalanin dengan sabar, ketika kita tinggalkan hal itu dengan kita lebih condong kepada syahwat, maka surga akan meninggalkan kita. Surga akan meninggalkan kita. Hakala. Seperti inilah salah satu jalan Nabi untuk kita. Artinya apa? Artinya adalah a'dadtu li ibadi sholihin ma la ainun ra'at. Kalau antum pengen tetap condong kepada surga walaupun gak enakin atas perintah yang Allah berikan kepada kita. Gak enakin Allah, gue pengen surga, gue kudu sholat, gue pengen surga, gue kudu sabar, surga kok kudu ngadepin orang di kerjaan yang begini macam karakternya. Tuh, di situ tuh kita kudu sabar. Kita berusaha sabar. As-sabr yu'inu ala kulli amalin. Ingat nih, as-sabr yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu dapat menyempurnakan amalan yang masih kurang. Shallu ala Muhammad. Sabar dapat menyempurnakan segala amalan yang kita banyak tinggalin. Bayangin ente tinggalin sholat, ente sabar, maka Allah ampuni kesalahan daripada sholat yang kita tinggalkan dengan kita sabar. Tapi bukan berarti kudu sabar terus gak sholat. Tetap sholat, bahlul, sholat tetap. Jadi begitu. Khufati jannah bimakari wa khufati nara bisyahwati. Surga dikelilingi oleh sesuatu yang gak enakin, gak enak banget. Tapi neraka dikelilingi oleh sesuatu yang sifatnya syahwat, nikmat. Neraka dikelilingi sesuatu yang syahwat. Contohnya apa? Maksiat, mabuk. Itu udah benar kan? Maksiat, mabuk, perbuatan dosa. Ada lagi yang lebih parah. Apa yang lebih parah? Taubat. La tabido. Ya. Kalau ghadab ridai, kata Allah Ta'ala, jangan marah, jangan kesal, jangan emosi. Sungguh kemarahan adalah sorbanku, kemarahan adalah pangkatku. Gua doang yang boleh marah, kata Allah. Lu boleh. Orang yang suka marah sama orang tuanya, suka marah sama agamanya, itu adalah orang yang masuk ke dalam kategori diliputi syahwat seperti orang yang berzina 10 wanita, kata Nabi Muhammad. Na'udzubillah min 10 perempuan lu zinahin, bayangin. Marah dengan apa? Jangan marah. Kalau marah ada tempatnya juga. Contohnya bukan kita nggak boleh marah ya. Marah ada tempatnya. Contohnya apa? Yang punya anak marah sama anaknya. Kalau anaknya salah, tuh apa? Tarbiyah, didikan. 10 wanita dizinai dari hal marah, dari hal makanya solusi untuk menghilangkan marah, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'lamu nafsi wa ukhfiya lahum min quratin a'yuni jaza bima kanu ya'malun faqara'tu la haula wala quwwata
illa billahil aliyyil azim. Kalau Anda ingin mengetahui, maka belajarlah, kata Nabi Muhammad SAW. Apa itu diantaranya? Fala ta'lam nafsi, kalau kamu sudah tahu dirimu itu adalah orang yang diliputi dengan syahwat, maka apapun hal yang kecil dari hidayah nggak mempan. Bacaan-bacaan Al-Quran nggak mempan. Pandangan para ulama nggak mempan. Maka balasan di antara mereka agar mereka itu mendapatkan ketenangan hati, baca tiada daya dan upaya melainkan Allah. Serah diri, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Jadi kita kalau pengen marah kita baca la haula wala quwwata illa billah. Kalau masih juga pergi ke hammam, pergi ke kamar mandi ngambil wudu, gitu. Kalau masih juga duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, ngadep kiblat, tangan angkat, baca Astaghfirullahaladzim 3 kali, Astaghfirullahaladzim. Pegang dada, baca apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Jadi kita kehindar dari penyakit-penyakit yang diutus daripada setan kepada hati kita, biar kita nggak termasuk orang yang ahlul ghadab, orang yang suka marah. Orang yang suka marah masuk ke dalam poin apa tuh? Poin apa? Orang yang suka marah masuk ke dalam poin apa? Poin yang kedua. Poin yang kedua apa tadi? Larangan daripada orang yang nggak masuk surga. Kan yang pertama kan putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua apa? Tadi orang yang bener emang nomor 2 apa ya? Ada kayak ngetes SD nih kira-kira apa kan? Yang kedua apa ya? Sempit pikiran. Orang yang sempit Pikiran. Doyikil adl, sempit pikirannya. Padahal apa? Inna ma'al usri yusra. Kesempitan dan luasan. Kalau di situ tuh. Mudah-mudahan Allah luasin hati kita. Amin. Allah ampuni segala kehilapan kita. Amin. Mudah-mudahan Allah rubah sifat kita menjadi sifat yang baik. Allah hilangin sifat-sifat emosi kita. Allah jauhkan sifat jahat kita. Allah kembalikan kita dalam keadaan fitrah. Dan Allah Ta'ala jadikan kita sebaik-baiknya manusia yang menjadi manfaat untuk orang lain. Rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini saja. Nanti kita akan teruskan hadis Nabi kita Muhammad SAW di pertemuan yang akan datang. Hadunallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anta jawadul halim wa anta وليس نرجو سوى فضلك إلا إنك قبل الفنا والحلا يا أم دنيا ودين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم. أنت الجواد الحليم بجاه طه رسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب آمين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم. أنت جواد الحليم وأنت واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا معديين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم. أنت الجواد الحليم وأنت نعم المحيي.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله يا الله إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم أعمتنا على الإيمان اللهم أعمتنا على لا إله إلا الله اللهم أعمتنا على أهل السنة والجماعة اللهم أعمتنا على حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك مع السلامة منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا محول الأحوال حول حالنا حول المسلمين إلى أحسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال يا عزيز يا متعال يا عزيز يا متعال اقض حاجتنا يا الله يا سامع النداء يا عون الضعفاء يا منكر الغرق يا منكر الحلقة برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.